Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Masing-masing negara pasti memiliki olahraga tradisionalnya masing-masing. Aktivitas olahraga memang wajib dilakukan agar kesehatan tetap terjaga. Misalnya, melakukan jogging, senam, yoga, dan lain-lainnya. Meskipun banyak olahraga terkenal dan biasa dipraktekkan, rupanya ada beberapa olahraga tradisional yang terbilang aneh dan juga unik di beberapa negara di dunia. Hanya dengan melihat saja membuat penonton geleng-geleng kepala. Olahraga-olahraga ini juga menyehatkan tetapi namun akan terbilang maksudnya netizen akan terbilang sedikit ekstrim dan menakutkan untuk orang yang belum mencobanya. Untuk beberapa negara yang menganggapnya sebagai tradisi dan sebagai warisan budaya sangat tidak aneh lagi. Penasaran olahraga apa saja kah ini? Yuk kita simak berikut ulasannya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, olahraga tradisional menggendong istri dari Finlandia. Bayangkan olahraga ini di mana kamu harus menggendong orang di punggung selama lebih dari 1 jam. Pastinya capek bukan? Tidak hanya harus menggendong pasangan suami, juga harus melewati banyak rintangan seperti kolam air, tanjakan, batu lompatan, hingga lompat ke lumpur. Olahraga tradisional ini merupakan lomba turun-temurun dari Sonkajärvi, Finlandia. Pemenangnya sendiri akan dihadiahi minuman bir seberat badan istrinya. Wow. Yang kedua, tampar wajah terkeras di Rusia. Walaupun tidak setua olahraga tradisional lainnya, kegiatan yang dikhususkan untuk pria-pria tangguh ini sudah berjalan di Rusia selama puluhan tahun. Keseruannya berhasil menarik perhatian para pemerintah untuk meresmikannya sebagai salah satu cabang olahraga dan kompetisi nasional di tahun 2018. Para pemain diharuskan berhadapan satu sama lain dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menampar lawan. Aduh, sakitnya minta ampun itu pastinya. Peserta yang berhasil membuat lawannya menyerah atau jatuh ke lantai dinyatakan sebagai pemenangnya. Tidak tanggung-tanggung, hadiah yang dipersembahkan untuk para pemenang pun beragam, mulai dari uang puluhan juta rupiah hingga kepingan emas. Yang ketiga, olahraga menyetrika ekstrim dari Inggris. Ada-ada saja memang ide permainan di Inggris. Ada olahraga aneh yang datang dari negeri Big Bang tersebut. Diciptakan di tahun 1980, lomba ekstrim aeroning ini menuntut para peserta untuk menunjukkan video atau foto mereka menyetrika sambil melakukan kegiatan ekstrim. Seperti sambil menyetir mobil, mendaki gunung berbatu, berenang di laut, berselancar, dan masih banyak lagi. Peraturannya sederhana, baju yang kamu setrika harus kering dan terlihat rapi setelah perlombaan selesai. Yang keempat, lomba tidur, cabang olahraga Amerika Serikat. Ya, kamu nggak salah dengar kok. Di California, Amerika Serikat, setiap tahunnya warga lokal menggelar lomba tidur yang kini sudah sah diresmikan sebagai salah satu cabang olahraga. Alasan pemerintah Amerika Serikat mengesahkan kompetisi ini sebagai cabang olahraga adalah prosesnya yang mengandalkan detak jantung serta fokus para peserta. Ketika kompetisi sedang berlangsung, peserta tidak bisa sembarangan tidur, namun harus pulas. Mereka pun akan didampingi para ahli kesehatan yang menghitung detak jantung serta kepuasan tidur sampai akhir lomba. Barang siapa yang berhasil tidur pulas dengan rekor waktu terlama adalah pemenangnya. Yang kelima, balapan unta. Olahraga ini diketahui berasal dari Timur Tengah dan India. Namun makin populer dan mendunia setelah bergulir di Alice Springs, Australia. Sekilas, olahraga balapan unta ini mirip dengan lomba balap kuda yang menggunakan joki. Yang keenam,
Kabaddi. Kabaddi merupakan olahraga tradisional asal Tamil Nadu, India. Kabaddi mulai dipertandingkan di Asian Games ke-17 di Korea Selatan sebagai ajang khusus. Olahraga ini seperti permainan anak-anak di mana seorang pemain harus melewati 7 orang untuk sampai ke garis aman. Yang ketujuh, pencak silat. Sudah mulai dikenal sejak abad ke-7, pencak silat merupakan olahraga bela diri khas Indonesia yang kemudian dikenal secara internasional. Kini, pencak silat telah ditetapkan sebagai warisan budaya non-benda oleh the United National Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Setelah melewati beberapa tahap, olahraga bela diri ini kemudian dinyatakan memenuhi syarat yang telah ditetapkan, baik dari segi budaya maupun sejarahnya. Dengan gerakannya yang khas, memadukan keluasan tubuh dengan gerakan yang identik dengan hewan-hewan tertentu. Bela diri ini hampir seperti tarian namun memiliki efektivitas tinggi dalam menaklukkan lawan. Maksudnya menaklukkan lawan, netizen. Mohon maaf diriku yang salah-salah terus. Meskipun gerakan-gerakan pencak silat disebut-sebut mengandung unsur-unsur bela diri dari Tiongkok dan India, pencak silat ini merupakan bela diri asli dari Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pahatan relief-relief yang menggambarkan sikap kuda-kuda pencak silat yang dapat ditemukan di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Bagi kamu yang ingin belajar lebih jauh mengenai pencak silat sendiri, bisa mengunjungi berbagai sanggar yang ada di berbagai sudut Nusantara. Yang ke-8, gulat jempol kaki di Inggris. Gulat jempol adalah olahraga khas rakyat Inggris yang diciptakan tahun 1976. Olahraga aneh ini melibatkan 2 orang yang berlomba untuk menjatuhkan kaki lawannya dengan panco jempol. Peraturannya pun sederhana, para pemain hanya harus melepas sepatu dan kaos kaki, serta tidak diperbolehkan untuk menggunakan tangan sama sekali. Yang ke-9, senam Laverchis, Amerika. Olahraga senam sejak dahulu populer di semua penjuru dunia. Gerakan badan dari pola senam ini sangat menyehatkan. Namun berbeda dengan senam Laverchis. Sesuai namanya, senam ini dilakukan dengan hanya tertawa agar mengurangi stres. Gerakan tertawanya juga berbeda-beda, tidak hanya satu macam. Seperti senam Laverchis yang diperkenalkan dari Amerika Serikat, memang diawali dengan paksaan tertawa. Manfaatnya juga nyata membuat otot perut wanita dan bertambah seksi, serta perut pria menjadi kotak-kotak. Yang ke-10, sumo, Jepang. Olahraga gulat tradisional asal Jepang ini memiliki popularitas yang cukup tinggi. Meski hanya memiliki 6 turnamen setiap tahunnya, tetapi tiket pertandingan sumo selalu terjual habis dengan cepat. Pada dasarnya, sumo hampir sama seperti pertandingan gulat biasanya, tetapi ada beberapa peraturan yang sedikit berbeda. Dalam sebuah pertandingan sumo, 2 pegulat saling berhadapan dalam sebuah arena. Pertandingan dimulai ketika kedua pegulat meletakkan kedua tangan di tanah dan berakhir ketika salah satu pegulat menjatuhkan lawannya ke tanah atau mendorongnya keluar dari arena. Walau kepopuleran sumo telah mencapai kancah internasional, masih banyak yang belum tahu bahwa olahraga ini kental dengan aturan yang cukup ketat. Seorang pegulat sumo harus disiplin dalam mengikuti aturan yang ditetapkan, seperti menjaga berat badan dan aturan berpakaian. Pada level profesional, pegulat sumo harus tinggal di tempat yang disebut heya untuk berlatih dan belajar disiplin yang ketat. Demikianlah ulasan olahraga tradisional versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.